Nah, oke, baik. Shalom dan selamat pagi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama, saya Serafin Gabriel Lelan atau saya sendiri, Cindy Septiani, Ilgawati Pasyangan, dan Merceria. Nah, dalam kelompok kami ini, kami akan membahas mengenai analisis dan valuasi ekuitas. Nah, selanjutnya mungkin pada pembahasan pertama saya serahkan ke teman saya. Baik, yang pertama analisis dan valuasi ekuitas terbagi atas 3. Yang pertama itu presentasi laba, yang kedua valuasi ekuitas, yang ketiga perkiraan laba. Nah, presentasi laba. 2 metode yang biasa digunakan untuk membantu menghitung daya tahan laba yaitu penyusunan ulang laba dan penyesuaian laba. Yang berikutnya penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Sumber informasi utama yang diperlukan untuk menyusun ulang laba dan penyesuaian laba yaitu yang pertama laporan laba rugi yang mencakup komponen berikut ini. Yang pertama, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Yang kedua, pendapatan dari operasi yang dihentikan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian luar biasa. Yang berikutnya, dampak kumulatif dari perubahan pada prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua itu laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, diskusi dan analisis manajemen. Berikutnya, penyusunan ulang laba dan komponen laba. Tujuan utama dari penyusunan ulang komponen-komponen laba adalah untuk menyajikan klasifikasi yang signifikan dan format relevan untuk analisis. Nah, komponen-komponen laba disusun ulang atau dibagikan dan dihilangkan pengaruh pajaknya, tetapi totalnya harus direkonsiliasi terhadap laba bersih pada setiap periodenya. Berikutnya, biaya-biaya yang telah disesuaikan. Komponen-komponen laba dalam laporan laba rugi dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang belum dikonsolidasi harus dikeluarkan. Berikutnya, komponen-komponen yang dilaporkan sebelum pajak harus dikeluarkan. Berikut dampak pajaknya jika klasifikasi ulang terpisah dari laba operasi yang masih berkelanjutan. Berikutnya, penyusunan ulang laba dan komponen masih lanjutan dari yang di atas. Pengungkapan pajak penghasilan memungkinkan kita untuk memisahkan faktor-faktor yang bisa mengurangi atau menambah pajak seperti pengurangan kredit pajak, sehingga tingkat pengembalian modal penghasilan tidak dikenakan pajak atau tarif pajak luar negeri yang lebih rendah. Yang kedua, penambahan tarif pajak luar negeri bisa ditambahkan dengan beban-beban non-pajak, pajak pusat, dan pajak daerah. Berikutnya, pos-pos yang tidak material bisa digunakan dalam satu pos yang diberi nama tersendiri. Berikutnya, penyampaian laba dan komponen laba. Proses penyesuaian menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan di informasi lainnya yang tersedia untuk menetapkan komponen-komponen laba pada periode di mana komponen laba seharusnya dilaporkan. Kita perlu berhati-hati dalam menetapkan komponen luar biasa atau tidak biasa yang telah dikurangi pajak ke dalam suatu periode. Selain itu, manfaat pajak penghasilan dari kerugian operasi yang ditarik ke depan seharusnya dipindahkan pada tahun terjadinya kerugian. Nah, jika kita memutuskan sebuah komponen seharusnya dikeluarkan dari sebuah periode pelaporan, kita dapat menggesernya setelah dikurangi pajak pada hasil operasi satu atau lebih periode sebelumnya, atau menyebarkan secara rata-rata terhadap laba pada periode analisis. Nah, analisis juga mempertimbangkan bahwa manajemen tertentu mengklasifikasikan pendapatan dan beban secara tidak biasa, tidak berulang, tidak sering terjadi, atau luar biasa dalam rangka mengurangi volatilitas laba atau meminimalkan komponen laba tertentu. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Nah, oke baik, selanjutnya itu mengenai determinan persentase laba. Nah, setelah menyusun ulang dan menyesuaikan laba, analisis kita selanjutnya berfokus dalam menentukan persentase laba. Manajemen laba, variabilitas tren, dan insentif merupakan seluruh determinasi yang berpotensi memengaruhi persentase laba. Yang kedua, mengenai tren dan persentase laba. Laba yang mencerminkan tren pertumbuhan yang stabil lebih diinginkan. Kita dapat menilai tren laba menggunakan metode statistik atau dengan laporan tren. Nah, tren laba sering menggunakan petunjuk penting mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa mendatang, atau biasa disebut siklus pertumbuhan dan daya tahan. Selanjutnya manajemen laba dan persistensi. Nah, manajemen laba menggunakan prinsip pelaporan akuntansi berterima umum untuk melaporkan hasil tertentu. Tujuan utama dari manajemen laba adalah menurunkan variabilitas laba ke dalam beberapa periode melalui pemindahan laba antara periode yang baik dan periode yang buruk, antara periode saat ini dan periode mendatang, atau melalui berbagai kombinasi lainnya. Nah, di sini beberapa bentuk manajemen laba yang harus kita waspadai, antara lain, yang pertama, perubahan pada metode atau asumsi akuntansi. Yang kedua, saling menghapuskan keuntungan dan kerugian luar biasa. Yang ketiga, big bets. Dan keempat, write downs. Yang kelima, menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Selanjutnya itu mengenai insentif manajemen dan persistensi. Nah, dalam insentif manajemen dan persistensi terdapat dua konsep, yaitu yang pertama, konsep manajemen insentif. Nah, insentif merupakan bagian dari komponen insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi. Sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Nah, yang kedua itu konsep persistensi laba. Nah, pada dasarnya persistensi laba secara sederhana dapat diartikan sebagai kemungkinan suatu tingkat laba perusahaan akan terulang kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya itu mengenai penyusunan ulang laba. Nah, penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Nah, dalam penyusunan ulang dan penyesuaian laba, salah satu tugas dalam analisis ekuitas adalah menyusun ulang laba dan komponen laba sehingga elemen yang stabil, normal, dan berkelanjutan terkait laba dapat dipisahkan dan dibedakan dari elemen yang acak, tidak teratur, tidak biasa, dan tidak berulang. Nah, penyusunan ulang juga bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dimasukkan dalam laba saat ini, yang seharusnya lebih tepat dimasukkan pada hasil operasi periode sebelumnya. Selanjutnya itu mengenai tujuan menganalisis dan menginterpretasi komponen luar biasa. Yang pertama yaitu menentukan apakah suatu komponen bersifat sementara atau kurang persistensi. Proses ini melibatkan penilaian apakah suatu proses bersifat tidak biasa, non-operasional, atau tidak berulang. Terkait tujuan ini, dalam menyusun pos tersebut terdapat dua kategori umum, yaitu yang pertama, keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang. Nah, yang kedua, keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang. Nah, yang kedua itu menentukan penyesuaian yang dibutuhkan terkait penilaian persistensi. Nah, penyesuaian khusus terkadang dibutuhkan untuk pengevaluasian maupun perkiraan laba. Nah, dalam menganalisis pos sementara terdapat dua dampak yang harus diperhatikan, yaitu dampak yang pertama yaitu dampak pos sementara terhadap sumber daya perusahaan, dan yang kedua dampak pos sementara dalam evaluasi manajemen. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya.
Baik, selanjutnya value perusahaan berbasis laba. Value perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan beli atau jual atau tahan yang terkait dengan efek. Menghitung nilai perusahaan untuk keputusan kredit, estimasi nilai untuk penggabungan usaha, menentukan harga penawaran saham perusahaan kepada publik dan berbagai aplikasi yang bermanfaat. Slide selanjutnya. Penilaian ekuitas berbasis laba. Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan beli atau jual atau tahan yang terkait dengan efek. Menghitung nilai perusahaan untuk keputusan kredit, estimasi nilai untuk penggabungan usaha, menentukan harga penawaran saham perusahaan kepada publik dan berbagai aplikasi yang bermanfaat lainnya. Penilaian ekuitas perusahaan mengandalkan metode diskonto arus kas atau discounted cash flow. Slide selanjutnya. Berbagai value dasar. Dua ukuran valuasi yang paling banyak digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku dan rasio harga terhadap laba. Dengan membandingkan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga saham saat ini, kita dapat mengevaluasi keuntungan investasi suatu perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan. Selanjutnya. Yang pertama, rasio harga terhadap nilai buku. Rasio harga terhadap nilai buku atau price to book ratio dinyatakan sebagai berikut, di mana nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Kemudian yang kedua, rasio harga terhadap laba atau PM. Rasio harga terhadap laba dinyatakan sebagai berikut, di mana harga pasar ekuitas dibagi dengan laba neto. Slide selanjutnya. Kemudian kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan valuasi. Yang pertama, kekuatan laba. Kekuatan laba atau earning power merujuk pada tingkat laba suatu perusahaan yang diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba dianggap sebagai faktor utama dalam valuasi perusahaan. Kebanyakan analisis atas laba dan laporan keuangan ditujukan untuk menentukan kekuatan laba. Yang kedua, mengukur kekuatan laba. Kekuatan laba merupakan suatu konsep yang diturunkan dari analisis keuangan, bukan akuntansi. Konsep tersebut berfokus pada stabilitas dan persistensi laba maupun komponen laba. Laba merupakan ukuran yang paling andal dan relevan untuk tujuan valuasi. Laba periode terkini yang melibatkan suatu siklus bisnis mencermin selanjutnya. Yang ketiga, rentang waktu dari kekuatan laba. Periode selama 1 tahun terlalu singkat untuk mengukur laba yang dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan aktivitas investasi dan pendanaan biasanya bersifat jangka panjang, dampak siklus bisnis, dan adanya faktor-faktor yang tidak berulang. Rentang waktu untuk menghitung rata laba umumnya adalah 5 tahun. Periode yang panjang ini cenderung tidak terpengaruh distorsi, ketidaknormalan, dan dampak sementara lainnya yang mengurangi relevansi hasil selama 1 tahun. Perhitungan laba selama 5 tahun seringkali mempertahankan penekanan pada pengalaman terkini, sekaligus menghindari kinerja yang kurang relevan. Slide selanjutnya.
Kemudian yang keempat, menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba diukur menggunakan seluruh komponen laba. Pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi suatu perusahaan. Analisis laba kemungkinan terbatas pada rentang waktu yang pendek pada suatu kasus. Jika hal ini dilakukan dengan basis per saham, setiap pos harus disesuaikan terhadap dampak pajaknya menggunakan tarif pajak efektif perusahaan, kecuali jika tarif pajak telah ditentukan. Seluruh pos juga dibagi dengan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham. Kemudian yang kelima, perkiraan laba. Bagian utama analisis laporan keuangan dan valuasi adalah perkiraan laba. Dari sudut pandang analitis, pengevaluasian tingkat laba berkaitan erat dengan perkiraan laba. Hal ini dikarenakan suatu perkiraan yang relevan atas laba mencakup analisis komponen laba dan penilaiannya di masa mendatang. Perkiraan laba mengikuti analisis komponen laba dan mencakup pengestimasian tingkat laba di masa mendatang. Kemudian berikutnya. Yang keenam, mekanisme perkiraan laba. Perkiraan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Perkiraan juga mendapat manfaat dari disagregasi. Disagregasi mencakup penggunaan data berdasarkan lini produk atau segmen, dan sangat berguna ketika segmen-segmen ini memiliki risiko, profitabilitas, atau pertumbuhan yang berbeda. Sumber informasi relevan yang seringkali berguna dalam perkiraan laba adalah diskusi dan analisis manajemen. Kemudian yang terakhir, elemen-elemen pada perkiraan laba. Meskipun perkiraan laba bergantung pada prospek di masa mendatang, proses perkiraan harus bergantung pada bukti saat ini dan masa lampau. Kita memperkirakan kondisi di masa mendatang berdasarkan bukti ini. Analisis harus menilai keberlanjutan dan momentum kinerja perusahaan termasuk industrinya. Tetapi hal itu seharusnya dimasukkan ke dalam sudut pandang perkiraan. Perubahan yang relatif kecil pada satu komponen dapat menyebabkan perubahan besar pada laba. Elemen lainnya dalam perkiraan laba adalah pengecekan kewajaran perkiraan, perbedaan pada imbal hasil perkiraan dengan yang sewajarnya harus dijelaskan. Imbal hasil atas modal yang diinvestasikan tergantung pada laba, di mana laba merupakan produk dari kualitas manajemen dan manajemen aset. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Cindy. Berikutnya, elemen-elemen pada perkiraan laba. Yang pertama, kualitas manajemen. Manajemen kualitas adalah suatu cara untuk meningkatkan performasi secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Yang kedua itu manajemen aset. Elemen kedua dari operasi yang menguntungkan adalah manajemen aset dan kesuksesan dalam pendanaan aset tersebut. Keberlanjutan kesuksesan dan perkiraan pertumbuhan bergantung pada sumber pendanaan dan dampaknya terhadap laba. Kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan elemen lainnya dalam perkiraan laba. Selanjutnya itu melaporkan perkiraan laba. Perkiraan manajemen atau pihak internal berada dengan perkiraan yang dibuat oleh analis keuangan atau pihak eksternal. Keandalan perkiraan tergantung akses informasi dan asumsi yang dibuat. Penggunaan perkiraan yang dibuat manajemen atau analisis. Dalam analisis kita tergantung pada penilaian atas asumsi yang melandasinya. Yang berikutnya laporan interim untuk pengawasan dan perevisian estimasi laba. Penilaian kekuatan laba dan perkiraan laba dari suatu perusahaan yang tergantung pada estimasi kondisi di masa mendatang perlu diverifikasi. Merevisi perkiraan dengan mempertimbangkan kondisi bisnis terkini secara berkala. Laporan keuangan interim kurang dari 1 tahun merupakan sumber informasi yang berguna untuk pengawasan kinerja. Laporan interim biasanya diterbitkan setiap kuartal dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Laporan ini berguna dalam merevisi estimasi kekuatan laba perkiraan. Nah, dalam laporan interim terdapat juga penyesuaian akuntansi pada akhir periode, dampak musiman pada aktivitas bisnis, metode pelaporan terintegrasi, dan analisis dampak laporan interim. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Nah, oke baik. Itu tadi hasil dari materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih dan shalom.